Pernah nggak sih lihat komentar kebencian di media sosial, terus ya udah lanjut scroll aja? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Ini fenomena yang umum banget. Nah, di sini kita akan coba bedah kenapa itu bisa terjadi dan apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan. Pasti pernah kan? Lagi asyik-asyik lihat timeline, tiba-tiba nemu aja gitu komentar atau postingan yang isinya penuh kebencian. Mau itu ditujukan ke satu orang, ke sebuah kelompok, atau bahkan ke kreator konten favorit kita. Terus apa reaksi pertama kita? Seringnya sih, yaitu tadi, jari ini otomatis lanjut menggulir layar. Seakan-akan hal kayak gitu tuh udah jadi pemandangan biasa. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa ya kita lebih milih diam? Tapi tunggu dulu. Perilaku ini bukan berarti Anda setuju sama kebencian itu loh. Justru sebaliknya, sebagian besar dari kita yang diam ini sebetulnya tahu banget kalau itu salah. Ini tuh reaksi yang sangat manusiawi dan ada penjelasan psikologisnya. Oke, biar kita satu frekuensi ya. Yang kita maksud dengan ujaran kebencian tuh apa sih? Gampangnya, ini adalah segala ekspresi kebencian atau sikap merendahkan yang bukan cuma menyerang personal, tapi seringnya menyerang identitas seseorang. Entah itu suku, gender, orientasi, dan lain-lain. Nah, ini dia nih paradoksnya. Kita semua sadar betul kalau ujaran kebencian di dunia maya itu dampaknya bisa parah banget di dunia nyata. Bisa bikin orang terpolarisasi, saling benci, bahkan sampai memicu agresi fisik. Jadi, kalau kita tahu bahayanya, kenapa kita masih sering ragu buat bertindak? Sekarang, yuk kita selami inti masalahnya. Menurut sebuah penelitian dari Tilburg University, ada beberapa hambatan besar yang bikin orang, terutama anak muda usia 19-25 tahun, lebih memilih jadi penonton aja. Coba deh lihat daftar ini. Proses lapornya dianggap ribet lah, takut dapat balasan negatif atau malah diserang balik. Terus ada juga yang pesimis, ngerasa platformnya nggak bakal ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya, diem jadi pilihan yang paling gampang dan terasa paling aman. Kutipan ini wah ngena banget ya, rasanya tuh kayak kita terperangkap gitu. Kita mau melakukan hal yang benar, tapi kok kayaknya sistemnya malah bikin kita jadi ragu-ragu. Jadi terus gimana dong? Apa ada solusinya? Ternyata ada loh sebuah cara yang sangat efektif buat membantu tanpa kita harus ikut-ikutan terjun ke perdebatan kusir yang melelahkan di kolom komentar. Kuncinya adalah mengubah fokus kita. Bukan melawan si penyerang, tapi mendukung si korban. Coba kita bandingin ya. Kalau kita bertindak secara publik, misalnya balesin komentarnya, risikonya banyak. Bisa-bisa kita yang jadi target baru. Nah, sebaliknya, kalau kita bertindak secara pribadi, ini jauh lebih aman. Dan fokusnya tepat sasaran, ngasih dukungan langsung ke orang yang lagi diserang. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. Beneran, sesimpel ini. Pertama, sadari ada ujaran kebencian. Kedua, yang ini penting, tahan diri, jangan balas si penyerang. Ketiga, dan ini yang paling kuat, kirim pesan dukungan pribadi langsung ke korbannya. Jangan pernah remehkan kekuatan sebuah DM atau pesan singkat. Cuma dengan bilang, aku lihat apa yang terjadi, tetap semangat ya. Atau, jangan dengerin mereka, kamu keren. Itu bisa berarti besar banget. Ini menunjukkan ke korban kalau mereka nggak sendirian. Tentu saja, tindakan pribadi kita itu baru separuh dari perjuangan. Karena, jujur aja, tanggung jawab terbesar itu ada di platform media sosialnya sendiri. Merekalah yang seharusnya menciptakan lingkungan online yang aman buat kita semua. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Behavior and Information Technology juga menegaskan hal ini. Untuk solusi jangka panjang, yang kita butuhkan adalah perubahan sistem dari para penyedia platform itu sendiri. Jadi, sistem yang lebih baik itu kayak gimana sih? Para peneliti menyebutnya sistem pelaporan ideal. Intinya, sebuah sistem yang bikin kita, para pengguna, merasa didengar, dan prosesnya nggak bikin pusing. Kuncinya ada 3. Pertama, proses lapornya harus gampang, nggak berbelit-belit. Kedua, harus transparan, kita tahu laporan kita statusnya gimana, dan yang paling penting, ada update yang jelas soal hasilnya. Kalau begini, pasti lebih banyak orang yang berani melapor. Jadi, sambil kita terus mendorong platform untuk berbenah, jangan lupakan kekuatan yang kita punya sekarang juga. Satu pesan dukungan pribadi mungkin terasa kecil buat kita, tapi bagi si penerima, itu bisa mengubah segalanya. Pertanyaannya, apakah Anda siap mengambil langkah kecil itu?